Halo, kembali lagi di channel Car Drive Indonesia. Kali ini kita akan mereview sebuah mobil Tiongkok lagi. Jadi kalau mungkin pemirsa ingat, ya dalam beberapa tahun belakangan ini mungkin brand Cina itu hanya sedikit. Namun semakin kesini itu banyak banget brand Cina yang ada di sini. Nah, salah satunya adalah yang akan kita review ini, Xpeng dengan modelnya yaitu G6 Pro. Seperti apa sih rasanya? Seperti apa sih impresinya? Mari kita kupas di channel Car Drive Indonesia. Let's go. Aduh. Oke. Sebelum kita review dan membahas dari Xpeng G6 Pro ini, alangkah baiknya kita mengetahui itu Xpeng itu apa sih. Jadi Xpeng ini nih salah satu brand China yang relatif baru ya, karena baru saja masuk ke Indonesia itu pada bulan Juni lalu. Dan yang menarik adalah Xpeng ini ATPM-nya adalah Era Jaya. Ya, Era Jaya yang sama dengan yang penjualan HP itu ya, yang jualan HP di mall gitu, toko Era Jaya. Mungkin kalian udah sering beli di situ di Era Jaya. Dan Xpeng dibawa oleh Active Lifestyle sebagai ATPM-nya. Itu membawa model G6 dan X9 ini. Ini G6, mohon maaf. Oke. Xpeng ini berdirinya itu awal pada tahun 2014 di Tiongkok sendiri. Dan di sana itu mereka itu sebenarnya fokusnya itu lebih ke arah kayak teknologi ya. Makanya Xpeng itu punya X-Pilot, ada sistem, terus ada mobil terbangnya Aero HT yang pernah dipamerkan di Gias tahun ini ya, di ASBSD, di booth Xpeng. Jadi selama 11 tahun itu, dari 2014 hingga 2025 ini, Xpeng itu sebenarnya sudah menunjukkan keseriusan mereka terhadap dunia otomotif. Jadi sangat menarik. Mari kita bahas. Oke, kembali lagi ke G6 Pro ini. Jadi ini adalah G6 Pro ya, yang sebenarnya bukan model pertama banget untuk Xpeng di Indonesia, karena sebelumnya itu Xpeng itu menunjukkan G6 yang biasa dan X9. Nah, untuk G6 Pro ini, itu tuh lebih ke arah kayak sedikit facelift ya. Padahal enggak, ini cuma kayak jadi ada dua tipe, G6 biasa dan G6 Pro. Nah, bedanya apa? Yang G6 Pro itu, di depan sini, di detail tengah ini, itu lambang XCR itu pindah ke atas cup. Nah, kalau yang G6 biasa, itu emblem XCR di tengah-tengah DRL. Lalu, perbedaan berikutnya adalah, ada beberapa panel-panel piano black gloss begini, itu tidak ada di G6 biasa ya. Itu lebih, kalau G6 biasa itu lebih ke ya hitam biasa aja gitu. Nah, lalu juga velg yang berbeda. Velgnya ini ukurannya sebenarnya sama dengan G6 biasa. Kami sudah melihat G6 biasa ya. Velgnya ukurannya sama, 18 inci. Tapi yang berbeda adalah desain velgnya. Desain velgnya ini kalau yang G6 Pro ini lebih sporty, lebih dinamis, lebih gitu ya. Ya pokoknya lebih oke lah dibanding G6 yang biasa. G6 biasa tuh velgnya tuh biasa banget. Kasih ya. Dan juga adalah penambahan warna baru, itu Stella Purple ya, yang itu tidak ada di G6 biasa. Jadi warna ini hanya ada di G6 Pro. Dan bisa dilihat dari samping. Ini Xpeng G6 Pro ini desainnya ini SUV coupe ya, coupe SUV, di mana desainnya itu crossover SUV dengan adanya kayak body cladding di bawah yang warna hitam begini, terus ada set molding samping ini yang warna body yang menekankan aura gagah ya ala SUV dan crossover. Namun dengan atap yang agak melandai di bagian belakangnya. Jadi ini atap ini melandai banget kayak coupe. Ini mirip apa ya? Mirip Tesla Model Y, terus Ion Hypertech HT yang ada di Indonesia juga dijual resmi oleh Ion. Dan menurut kami desain ini ciamik ya, karena apa ya? Bentuknya tuh cantik gitu loh. Dari belakang tuh halus sampai ke depan smooth gitu. Apalagi dengan warnanya yang Stella Purple ini ya. Ini seperti ke ungu-ungu agak taro. Jadi kayak mirip-mirip susu taro gitu. Jadi apa ya? Jadi cakep gitu loh, ciamik gitu loh. Menurut kami ini mungkin salah satu EV di Indonesia yang desainnya paling ciamik sih. Menurut kami, kalau menurut Anda kita nggak tahu.
tapi ini oke banget desainnya. Oh iya, hampir lupa. Jadi sebelum kita coba mobil ini, sedikit fun fact ya tentang mobil ini. Mobil ini itu telah dilengkapi 29 sensor. Yang di antara itu adalah ada ya 10 kamera. Itu dengan ukuran apa ya? Cukup kompak seperti ini nih, itu banyak banget loh sensornya. Buat apa? Itu sensornya itu untuk mendukung X-Pilot asisnya. Jadi itu teknologi ADAS yang ada di sini. Dan itu buatannya Xpeng. Nah, seperti apa sih canggih kayak gimana? Mari kita coba. Sebentar, kurang kenceng. Nah, balik ke interior dari Xpeng G6 Pro ini, G6 Pro ini. Di dalam, sesuai dengan apa ya bahasa desain yang di luar ya, yang futuristis namun tetap classy gitu. Itu berlanjut ke bagian dalam interior ini. Ya bisa dilihat ini apa ya, dengan perpaduan warnanya ini bukan hitam ya, ini kayak agak grey gitu. Dan apa ya, ini nih futuristis namun tetap apa ya, kalem gitu loh, classy kalau kata-kata orang sekarang ya. Dengan kayak ambient lighting-nya yang ada berada di balik speedo ini, terus ada wood panel yang berwarna grayish ini, agak-agak abu-abuan ini. Itu tuh jadi apa ya, bikin interior itu jadi tetap kelihatan futuristis namun apa ya, mewah di saat yang bersamaan gitu. Lalu berlanjut ke detail interior lainnya adalah ini plafonnya ini perpaduan ya, ini ada sweat, terus di bawah ini kulitnya napa. Touch point-nya enak banget ini, touch point-nya. Enak banget. Pokoknya ini di sini nih rasanya tuh mewah gitu. Apa yang dilihat dan apa yang disentuh itu tuh rasanya mewah sekali. Nah, oke, lanjut ke detail-detail interiornya ya. Jadi kita mulai dulu dari atasnya. Di atas ini itu ada kotak gede ini ya. Itu ada terdapat tombol hazard. Lalu ada tombol SOS untuk memanggil bantuan dari dealer atau dari ATPM, nggak tahu sih ini. Lalu ini ada tombol unik nih. Jadi di Xpeng ini itu tidak ada tombol start stop, tapi ada tombol kill switch. Jadi ini kalau dipencet, misal dalam keadaan bahaya, itu mobil akan mematikan semua kelistrikan di dalam. Jadi mobil akan mati total. Nah, itu detail-detail menariknya ya. Lalu ada spion yang wireless gini, dan ini ada kameranya. Ini kalau misal diaktifkan, sebentar, diaktifkan, itu dia bisa streaming, tik, bisa dilihat. Keren, culture tuh dimatiin lagi. Jadi bisa lihat ke belakang gitu. Jadi harusnya kalau orang naik mobil ini nggak bakal buta gitu loh harusnya. Oke, berlanjut lagi ke bintang utama di interiornya, yaitu layar tengahnya yang gede banget. Ini ukurannya ini 15,6 inci ya. Dan layar ini mengatur segala keseluruhan dari mobil ini. Bisa dilihat nih ada mobilnya. Tuh, bisa dilihat. Lucu banget kan? Dan ini ada detail lucu. Tuh, sennya nyala. Lucu banget. Bentar, kok ngerti? Maaf. Ya agak-agak norak sih ya, tapi ya oke lah. Tapi ini gimmick yang menarik. Dan ini di belakang kami ini ada orang kru kami. Dan ini kelihatan loh ini. Ada orangnya. Kelihatan loh. Luar biasa. Terus di mobil ini, di head unit ini dilengkapi dengan Snapdragon 8259, di mana itu Snapdragon chipset ya, chipset Snapdragon yang biasa dipakai di tab-tab yang bertenaga monster gitu. Jadi bayangkan tab yang Anda sehari-hari bawa ke kantor, ke kampus, atau ke tempat kafe, namun dipasang di mobil ini gitu, dipasang plug dan bisa ngatur-ngatur semuanya. Dan ini pengaturannya banyak ya. Coba kita ke tombol menu. Sini ada settings. Dan ini bisa dilihat ya, ini ada tekanan ban, baterai. Ini odometer udah 2000, udah lumayan capek nih mobil ya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga mobil tes. Dan ini bisa ngatur lain nih kayak window itu jendela, terus ada pelampuan, bisa diatur ketinggian lampunya, ada intelligent high beam juga. Lalu kursi. Nah, kursi ini ada sistem pijatnya ya. Ini mungkin sistem kursi pijat yang paling oke di antara EV Tiongkok pada saat ini. Oke, di sini ada mode drive-nya, ada Eco, Comfort, Sport,
individual. Lalu ada real time, nggak tahu nih apa, SR assist. Ini nih kayak, oh ini untuk mengatur kayak adaptive close control ya, untuk kayak lane keep assist-nya. Lalu ada driver assistance. Nah, ini dia. Ini yang tadi saya sebutkan di awal. Ini sensor yang 29 sensor ini untuk mengatur ini X-Pilot Assist. Di mana di dalamnya ada active safety ya. Ada for collision warning, ini bisa diatur. Lalu ada lane support system, lane departure assist, ALK, emergency lane keeping, lalu ada lane support system sensitivity, lalu ada blind spot detection. Ini banyak banget, ini saya sampai capek ngomong ya. Lalu ada door opening warning dan lain-lain gitulah. Terus ini ada drivingnya juga, ada bisa di satu-satu. Ini banyak banget, dan ini yang paling menarik. Jadi, Xpeng G6 Pro ini memiliki sistem AI yang pintar. Jadi ini bisa ngatur-ngatur beberapa perintah sederhana ya. Dan ini menarik ya. Coba kita tes. Hi Xpeng, can you please open the driver's window? Nice. Langsung kebuka. Voice command-nya mantep. Nggak cuma nunjuk-nunjuk, tapi voice command-nya mantep, Bong. Gitu. Nah itu, mantep tuh. Lalu ada sounds, ada ya pokoknya kalau kalian beli mobil ini pasti pengaturannya ada di sini semua. Ini saya atur dulu. Masa saya terlalu sakit karena tadi udah dipijit. Oke. Nah, kembali lagi ke sini. Dan ini fitur-fiturnya banyak ya di mobil ini ya. Kayak ada apa nih? Ada X-Sleep, ada mindfulness. Ini nih dua mode ini nih untuk membantu Anda relax di mungkin pas Anda istirahat gitu ya. Lalu ada X-Combo, itu nggak tahu apa tadi, lupa. Mohon maaf. Dan yang paling lucu adalah ada ya Caravan. Ini apa? Ini buat karaoke. Coba kita pencet. Halo. Woi. Nah, itu. Sebentar. Nah itu buat karaoke. Itu jadi ada fitur karaoke. Jadi kalian kalau lagi macet atau apa bisa sambil karaoke di sini. Oke banget nih mobil. Oke, cukup untuk head unit tengahnya. Dan sekarang di bagian driver ada layar monitor sebesar 10,5 inci nggak salah ini. Di sini ada pengaturan-pengaturan ya, kayak pengatur AC juga bisa, terus pengatur volume media juga bisa. Terus di sini bentar. Di sini ya pokoknya banyak lah pengaturan-pengaturan media di sini. Ini kalau misalnya nyalain sen itu kelihatan harusnya ada kamera di sini. Dan ini karena ini ada sih ya, ada lidarnya ya. Jadi ini tengah-tengah ini bisa mobil ini bisa ngedetek jalan di depan begitu. Oke, setelah itu di balik sini ada sen seperti biasa. Dan ini untuk tuas transmisinya. Dan ya begitu saja dari depan ini. Oh ya, di balik ke tengah sini ada wireless charging 2. Yang satu di sini, yang satu sini ada wireless charging, cuma ada NFC-nya. Jadi mobil ini mempunyai kunci NFC, tinggal taruh sini aja, mobil langsung nyala, aman. Untuk kunci normalnya seperti ini, seperti biasa, mobil normal. Lalu ini cup holder 2, ini cup holdernya menarik banget ya, tempatnya oke banget. Lalu di sini ada tempat penyimpanan, ini ada rahasia, nggak boleh lihat, ada sosisnya kameramen kita. Oke. Terus aja di tengah, jujur ini menarik banget ya. Ruang kabin ya, apalagi di atas ini ada panoramik yang segede gaban nih, bisa dilihat sampai banget dari depan sampai belakang. Nah, masalahnya sayangnya adalah nggak ada sunshade ya dari panoramik ini. Jadi kalau lagi panas ini kita udah pakai semingguan. Nah ini kalau lagi panas kepanasan gitu. Kalau siang kepanasan, kalau malam wah gelap gitu. Oke, itu aja di bagian depan. Sekarang mari balik ke bagian belakang. Let's go. Oke, balik ke bagian belakang dari Xpeng G6 Pro ini. Dan di bagian belakang ini, wow. Kami kira awalnya ini sempit ya, karena dari luar itu kan kelihatannya agak-agak kontak gitu ya, agak-agak pendek gitu. Mohon maaf bagi yang merasa terpanggil. Dan ini kakinya lega, gede banget ke depan. Tinggi saya 177 cm. Oke banget, lega, oke. Dan ini lantai ini flat floor ya, ini nggak ada tunneling. Padahal ini rear wheel drive ya. Mobil ini rear wheel drive penggerak belakang. Ini sangat-sangat menarik di sini.
Ini tinggi saya 177 cm, masih enak sih untuk melihat ke atas. Walaupun lihat ke atas ini langsung kaca ya. Jadi kalau ada matahari, panas, panas itu. Dan ini standar coknya kayak bisa diatur. Oke, bisa. Oke, ini ini udah paling rendah ya. Jadi cuma satu step. Oke. Dan di sini banyak hiburan ya. Di sini bisa dilihat ada armrest segede gaban, ini enak banget. Ini buat taruh, ada cup holder yang sudah soft opening, ini mewah banget, memberi kesan mewah. Ini gede banget loh ini. Asli bisa gini. Gitu. Gede, enak, nyaman. Mantap. Nah, untuk fitur-fitur di belakang apa aja? Di sini ada ambient lighting, ini sambungan dari depan. Ya. Terus di atas sini ada pegangan biasa lah buat panik. Lagi ngebut gitu. Ini ada lampu yang modelnya cantik banget nyalanya. Dimatiin juga. Tapi pelan. Lucu banget, cakep banget. Oke, terus ini ada speaker ya. Jadi speaker ini ada, kalau nggak salah ada 25 ya. Nanti kita rapor lagi di komentar. Nah, ini speakernya, jadi ini kalau ada lagi dengerin musik ini jernih banget suaranya. Terus di tengah sini ada AC, kisi AC yang ada 2, bisa diatur buka tutupnya, tapi sayangnya tidak ada pengaturan suhu ya. Dan di sini ada kabel colokan ya. Ini Type C ya, Mas kameramen. Type C, Type C, Type C yang taruh di sini. Nah, buat ngecas. Jadi oke, Pak. Overall di belakang ini enak banget, asli. Joknya sportif, terus ruang kaki lega, fitur-fitur juga lumayan, walaupun memang ya tidak tidak untuk memanjakan penumpang ya, karena memang fokus dari mobil ini sebenarnya di driver gitu. Tapi ini sudah lebih dari cukup oke banget Xpeng. Mari kita balik ke bagasi. Oke, sekarang balik ke bagian bagasi dari Xpeng G6 ini ya. Oke, bisa dilihat ada lap, warnanya juga kayak Xpengnya. Ini punya kita ya sebenarnya, bukan dari Xpeng. Oke lah. Oke, berlanjut ke bagian bagasi. Bagian bagasi ini tidak begitu spesial ukurannya, tapi cukup luas. Jadi bisa muat 2 koper gede di sini barengan satu. Dan ini apa ya? Banyak tempat ya. Di sini ada tempat kompartemen untuk menyimpan toolkit atau kabel casannya. Terus di sini ada lampu juga yang terang, dan di sini ada subwoofernya Xpeng, namanya Xfinity Audios ya. Sistem audionya. Ini sistem audio sangat bagus sekali. Di bagian bagasi juga ada separator gini, jadi sudah pasti aman. Kalau ditutup ini nggak kelihatan beneran, walaupun memang bahannya agak leto ya, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga separator bagasi. Di sini juga ada power outlet 12 volt 180 watt, main oke. Dan itu aja, nggak ada yang spesial, tapi ini bagasi cukup oke. Dan seperti mobil-mobil lainnya, kursi tengahnya bisa dilipat full. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian jalannya, kita akan bahas. Nah, di sini ini adalah soket casannya. Ini ada udah soket CCS2, ada DC fast charging juga, di mana klaimnya dari Xpeng itu 10% dari 80% itu hanya membutuhkan waktu sekitar 8 menit saja. Itu sungguh-sungguh bagus ya. Apalagi dengan mobil seukuran ini, gede ya. Nah, di sini ada ininya, seperti biasa ya. Biasa mobil listrik lah, ngerti gimana kalian. Dan untuk menutupnya pencet lagi di sini. Nah, casan ini itu mentenagai tenaga sebesar, kita lebih baik baca spek daripada salah ngomongnya, karena spek itu penting. Itu mentenagai sebesar baterai 80,8 kWh, di mana itu mempunyai jarak tempuh 525 km ya. Jadi ini G6 Pro ini punya 2 varian. Salah satunya adalah yang standar range itu sekitar 400-an kilometer, dan untuk yang long range yang G6 Pro ini itu sekitar 525 km. Tenaganya berapa? Tenaganya dari G6 Pro ini itu mencapai 292 HP dengan torsi 440 Nm. Semua itu disalurkan ke roda belakang. Jadi ini mobil rear wheel drive. Harusnya mobil ini sangat menarik untuk dikendarai. Karena rear wheel drive itu biasanya seru ya, bisa drifting bos gitu. Nah, jaraknya itu tadi 525 km itu dalam hitungan WLTP, jadi itu sudah sangat bagus dengan kondisi jalanan Indonesia.
dan akselerasinya juga nggak kalah menarik. Mau sampai 100 dari mobil ini, Xpeng itu klaim mencapai 6,6 detik saja. Dengan bodi SUV gini, 0 sampai 100-nya 6,6 detik saja, jarak baterainya sampai habis itu 525 km, klaim WLTP-nya. Ini mobil menarik banget sih, jujur. Kalau kami sih ACC. Oke, sekarang balik ke bagian nyetirnya. Yuk! Oke, sekarang kita berada di balik kemudi Xpeng G6 Pro ini ya. Kesan pertama, setelah kita pakai hampir seminggu ya, kita pakai itu dari rute Jakarta, Depok, terus ke BSD, terus ke Sentul, Depok lagi, Sentul lagi, sekarang ke Depok ya, menuju Depok ya. Dan apa ya, yang kita rasakan di mobil ini adalah pertama kali setirnya. Setirnya ini banget, nggak bulat gitu loh. Ini setirnya lebih ke arah kayak apa ya, elips mungkin, kayak logo Toyota mungkin. Ups, maksudnya bukan nyebut Toyota ya, tapi ini elips gitu loh, nggak bulat gitu loh. Biasanya kan setir itu mobil kan atasnya bulat, terus bawahnya flat bottom gitu loh. Nah ini enggak, ini atasnya flat bottom, bawah juga flat bottom gitu. Jadi lucu deh. Oke, itu sih yang pertama sih, itu keunikan dari Xpeng ini ya. Terus selain itu adalah kita ngomongin bandingan deh. Bandingannya enak banget. Bukan yang terbaik sih, apalagi dibanding dengan apa ya, kayak mobil Eropa gitu ya. Tapi untuk ukuran EV Cina, EV Tiongkok, itu enak banget ini bandingannya. Dewasa gitu lah. Lebih berasa mobil. Nih kita lagi di Sentul ya. Jadi ini rame banget. Jadi ini kita berasa nih. Stop and go juga enak. Feel pedal, feel gasnya. Pedalnya juga oke. Ini enak banget sih. Joknya sportif. Joknya sportif banget ini. Walaupun memang bisa dibilang ya, karena sebenarnya ini bukan bingung nyusun katanya. Mobil Tiongkok itu biasanya kursinya itu nggak bener gitu loh. Tapi ini paling enak gitu loh, lebih enak, lebih nyaman. Hanya saja tidak nyaman itu dibanding mobil Amerika mungkin ya, Chevrolet atau Ford gitu, atau mungkin Korea ya. Korea tuh bahkan Picanto aja tuh enak gitu loh. Kalau ini nih enak, sportif, bahkan nikung-nikungnya enak gitu, tapi kayak masih pegel gitu. Dan ini kembali lagi ke bandingan ya. Bandingannya enak, empuk, firm ya bisa dibilang, tapi nggak yang gedebak-dubrak. Dan ini kita sekarang posisi ada 4 orang, saya di depan, driver, di sini ada kameramen ya, kameramen yang megang, di belakang ada 2 orang di belakang. Aduh, tuh itu kru kami dari Cardrive Indonesia. Oke banget bandingannya. Oke, sekarang kita sudah di tol ya. Tadi kan bandingannya kita sudah ngebahas bandingan, kursi, dan ergonomi ya, gitulah ya. Sekarang kita di tol, kita mau nyoba nih Xpilot Assist-nya nih. Katanya nih menarik ya. Jadi kita coba 1 kali dulu sentuh. Ini ACC. Ini kita belum nyoba ke yang adaptif ya. Jadi ini cuma adaptive cruise control, di mana itu cuma ngelihat depan. Kita bisa atur ya, kecepatannya 56. Kita setel aja dikit deh. Oke. Dan ini ada sensor ya, dia di sini ada sensor lidar, di mana itu sensornya itu membaca mata kita gitu. Jadi kalau mata kita nggak serius, gitu, nggak fokus, nanti bakal please pay attention gitu. Tapi ini nggak lagi ngebaca sih, tadi ngebaca. Oke, sekarang kita coba adaptifnya lagi. Nah, sekarang sudah yang lane keep assist-nya. Ini bisa dilihat ya, ini ngikutin jalur di depan. Tuh, ini kita nggak pegang apa-apa. Tapi memang ini nggak bisa dilepas ya setirnya. Jadi harus ya sedikit sentuh-sentuh aja kayak gini. Sih gitu. Ya. Nah, ini kita atur sedikit kecepatannya biar lebih rendah. Oke. Ini suasana sore hari di Sentul nih menarik banget ya. Lumayan rame tapi kondusif. Nah, bisa dilihat di sini, kembali lagi ke speedometer.
ini depan ada mobil. Nah, tuh ada please pay attention. Ini tuh mata, karena mata saya itu nggak ngelihat depan. Kalau mata saya ngelihat ini, itu pasti kelihatan apa muncul warningnya gitu. Oke. Oke. Ini enak banget sih jujur. Jujur oke banget. Oke. Nah, Mas kameramen sudah berkata, mari kita coba send ke kanan. Nah, ke kanan. Oke. Sorry. Maaf, ke cancel ternyata. Oke, sekarang kita send ke kanan. Sebentar, ada mobil. Oke. Woi, itu langsung pindah jalur. Pindah jalurnya memang agak tergesa-gesa ya, karena ya komputer sih, nggak senaturalnya manusia ya. Ini oke banget loh. Ini enak banget, jujur. Oke. Ya, saya tiap hari nggak bawa mobil yang ada adasnya ya. Jadi ini sangat-sangat. Dan kaki ya, seperti bisa kalian lihat nggak ada kakinya. Kok nggak ada kaki? Bukan buntung maksudnya ya guys. Ini lebih ke arah kayak ya kita nggak ngegas aja. Kita cuma megang setir, cuma atur kecepatan dari jari. Nah, itu bisa. Hihihi. Oke, kita sekarang mulai agak memberanikan diri. Kita sendkan. Oke, kita mulai. Oke, ini kita agak push sedikit. Ini jujur aja ininya kurang smooth ya kalau agak di set kenceng ya. Jadi kayak misalnya dari 50 ke set ke 80 itu kerasa banget ngegasnya, gitu. Jujur itu agak menakutkan ya, apalagi buat yang jarang nyetir mobil beradas kayak saya gitu. Tapi ini sebelah sini oke loh. Oke banget. Oh ya, ini karena sennya di kiri ya, jadi wipernya juga di kiri ya. Dan ini sudah auto wiper juga. Oke. Itu ADAS ya. Itu canggih banget. Dan itu bisa berpindah-pindah jalur memang. Kita coba pindah jalur lagi. Oke. Wih, halus pindah jalur. Itu padahal tadi agak tikungan loh. Jadi kayak agak tikungan halus gitu ya. Itu halus. Oke, tadi kan sudah ngetes adaptifnya ya. Ini kita sekarang akan ngetes performanya. Jadi kita mau coba driving. Ini kan mode driving eco ya. Nah, itu ada warningnya. Maaf. OTP pakem. Oke. Kayaknya salah bener deh. Bener. Oke. Nggak apa. Lanjut aja deh. Oke, kita lanjutkan. Ini sekarang mode eco. Dan ini agak performa dikit ya. Ini mode eco aja jujur oke loh, enak banget. Nah, sekarang kita mode comfort. Coba kita. Oke. Ini sekarang di belakang truk. Mode comfortnya enak. Hanya saja iya, hanya saja tidak oke eco. Jadi kalau sebenarnya cukup eco aja ya untuk nyetir ini. Oke, sekarang kita ke sport. Kita mau coba mode sportnya, kita langsung gas. Wow, ini nyalip loh ini. Wow, ini dilarang ditiru ya. Ini agak di push dikit. Oke, di mode sport ini asisnya ini tidak berfungsi ya, X asisnya ya. Jadi sekarang di individual beda sama aja sih. Kita itu saja ya mode performanya. Jadi performanya cukup banget dari mobil ini. Sekarang balik ke bagian belakang. Ini sudah simpel aja. Jadi ya karena tadi kan udah di review bagian legroom dan sandarannya. Ini untuk dipakai jalan empuk banget. Beneran empuk. Joknya juga enak, sporty, terus kayak tarikannya berasa halus gitu loh, nggak yang kepental ke belakang, walaupun tenaganya gede loh ini. Jadi ini mobil yang oke banget ya. Itu tadi ada warning, itu ada lidar gitu. Karena mumpung saya lagi nggak nyetir, jadi kita kasih kesimpulan aja untuk mobil ini ya.
Untuk G6 Pro ini menurut kami setelah seminggu pengetesan, hampir seminggu dari hari Selasa hingga minggu depan, menurut kami ini mobil yang enak, nyaman. Walaupun memang masih ada beberapa kekurangan ya, seperti sunshade yang tidak ada panorama, tidak ada panorama yang tidak ada sunshade ya, mohon maaf, nggak ada sunshade-nya. Jadi kalau pas siang tuh kepanasan banget ya. Terus kedua adalah tombol-tombol yang nggak ada di terlalu tersentral di dalam head unit di depan gitu loh. Ini kan lagi sedang mode Apple CarPlay ya. Tuh. Nah, itu. Jadi harusnya ada satu shortcut volume atau shortcut apa gitu. Terus yang ketiga adalah lidarnya. Jadi tadi yang bunyi itu lidar itu kadang itu tidak mendeteksi pengemudi dengan baik. Padahal pengemudi sedang fokus gitu loh. Nih. Mas. Nah, itu kadang dan ini gak hanya Mas Raffi aja ya di depannya yang sedang nyetir ini. Saya juga tadi ada kadang beberapa momen yang lidarnya terlalu sensitif ya. Padahal kita sedang fokus gitu loh. Jadi ya itu mungkin bisa diperbaiki lagi ke depannya. Lalu kelebihannya adalah mobilnya ini bener-bener instrumen clusternya itu bener-bener mendukung banget ya. Itu bisa dilihat ada kelihatan lampu merah, ada lalu lampu kuning gitu. Jadi ini itu mendukung ya, bagus banget. Pokoknya kayak oke gitu. Mohon maaf ada suara itu. Oke. Itu ya, itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua adalah untuk ukuran mobil Tiongkok yang harganya nggak begitu mahal ya. Harga G6 Pro ini itu di 619 juta rupiah OTR Jakarta. Ini oke banget. Kayak maksudnya kayak joknya, pemilihan bahannya itu sangat-sangat serius. Jadi kayak mewah gitu feel ini. Bahkan klik plastik ini. Ya memang agak kasar sih suaranya, tapi oke lah. Nah, kelebihan ketiga adalah ini dengan apa yang didapat itu sangat worth sekali. Itu saja sih. Jadi kayak ya susah sih bilangnya, kayak lebih ya enak aja gitu ini mobil. Itu sih. Jadi intinya adalah jika Anda sedang ingin mencari EV Chinese ya, di range ya harga 700 mungkin 700 sampai 800 jutaan atau mungkin 600 ya, karena ini harga 619 juta rupiah saja di On The Road Jakarta. Ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Apalagi dengan latar belakang Xpeng yang sebagai brand yang fokus dalam teknologi, lalu juga fitur-fitur dikemas itu secara bagus ya, kayak ada X-Pilot-nya, lalu ada Caravan, walaupun itu gimmick ya, tapi itu gimmick yang sangat berguna gitu loh menurut kami. Gitu sih. Jadi kalau Anda ingin kelihatan beda di jalan daripada maksudnya udah bosan nih pengen EV, sesuatu EV yang menarik gitu, ini adalah pilihan yang menarik. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton Car Drive Indonesia pada kali ini, dan sampai jumpa di momen selanjutnya. See you.